sebuah kerajaan yang dahulu damai. Pasar selalu ramai oleh para pedagang dan warga. Namun kini, ketenangan itu berubah menjadi ketakutan. Kalian tahu nggak sih si Angelima? Akhir-akhir ini dia suka bunuh orang yang lewat di hutannya. Perampok dari hutan itu ya? Iya, lalu kita bisa lihat di video. Anakku, mama tak mau belajar seperti ini. Tak ada yang tahu, perubahan besar akan segera terjadi. Di dalam hutan yang sunyi dan gelap, hiduplah seorang yang ditakuti oleh semua orang. Namanya adalah Angelima. Tidak ada yang berani oleh orang tersebut yang takut menjadi korbannya. Seluruh desa hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani melawanku. Kami tidak akan membiarkan kamu terus menyakiti orang lain. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Pergilah sebelum kalian menjadi korban berikutnya. Ayo udah mati, makin tunggu aku. Namun, Angelima perlu mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan seorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang yang penuh kebijaksanaan dan cita kasih, yaitu Sang Buddha. Pada suatu hari, Sang Buddha berjalan melalui hutan tersebut. Banyak orang telah mengatakan bahwa hutan tersebut sangat berbahaya karena dihuni oleh perampok kejam bernama Angelima. Namun, Sang Buddha tetap berjalan dengan tenang. Hei, siapa yang berani memasuki hutanku? Berhenti! Saya telah berhenti. Kamulah yang belum berhenti. Apa maksudmu? Saya telah berhenti dari membunuh, mencuri, dan berbohong. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa saya telah berhenti. Namun kamu masih berada di jalan yang sama. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa kamu belum berhenti. Semua orang membenciku. Semua orang takut kepadaku. Apakah orang setiap masih bisa berubah? Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Stop. Terimalah aku jadi muridmu. Terimalah aku Sujud. sebagai muridmu. Bangkitlah Ananda. Lah langsung kamu mau sujud ke dia. Kamu mau sujud baru kunci, ngerti nggak? Ulangi. Dari mana? Terimalah. Terimalah aku sebagai muridmu. Si. Bangkitlah Ananda mulai sekarang. Terimalah aku sebagai muridmu. Bangkitlah Ananda mulai sekarang tinggalkanlah kejahatan dan jadilah. Pada saat itulah hidup Angelima berubah selamanya. Setelah pertemuan antara Sang Buddha dan Angelima, kapal tersebut perlahan menyebar ke seluruh negeri. Kapal tersebut akhirnya sampai ke telinga Raja besar, yaitu Pasundan. Aduh. Ini kan sudah Iya udah ambil aja ada loh. Saya dengar. Halo. Oh, aku jadi harap kesini ya. Iya sih,
Saya dengar Angguli malah telah berubah. Apakah itu benar pencuriku? Benar Baginda, ada kabar bahwa ia telah bertemu dengan sang Buddha dan sekarang ia telah meninggalkan kehidupan namanya. Tapi jenderal kita sudah terbunuh olehnya dan rakyat masih merasa takut kepadanya. Baiklah. Bagaimana keadaan desa sekarang, anak-anakku? Semakin banyak kekacauan yang disebabkan oleh Angguli malam membuat kita takut. Pelan-pelan, bukan kereta api. Kekacauan yang disebabkan oleh Angguli malam membuat Pelan-pelan. Ceku-ceku pongkwa. Semakin banyak kekacauan. Bagaimana? kekacauan yang disebabkan oleh Angguli malam semakin banyak. Kami jadi takut untuk Aku jadi takut untuk pergi ke ladang. Jalanku semakin hari semakin sepi raya. Aku jadi takut untuk keluar rumah. Aku jadi takut keluar rumah untuk berjualan, Raja. Iya, perjalanan kita jadi sepi. Baiklah, saya akan pastikan Angguli malah telah berubah dan akan segera kehidupan di desa menjadi lebih baik. Jangan lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak. Raja Pasedani mulai memahami bahwa seseorang yang pernah melakukan kesalahan tidak akan mengulangi hidupnya di masa lalu. Namun kehidupan lamanya membuat banyak orang masih takut kepadanya. Aduh, kalau ini berat sekali. Biarkan aku menolong. Angguli malam mau nolong aku. Ya, tolong. Tolong bawa ke sana ya. Agak miris sih, soalnya mau dulu. Cuman udah tobat. Nah, bye-bye. Demikianlah kisah kehidupan. Demikianlah kisah kehidupan Angguli malam. Ibunya. Ibu! Aku selalu berdoa agar engkau mendapat jalan yang benar. Aku menyesal atas semua perbuatanku. Berdirilah anakku. Yang penting sekarang engkau telah menemukan jalan yang benar. Demikianlah kisah perubahan Angguli malam. Dari seseorang yang ditakuti oleh semua orang, ia akhirnya menjadi murid sang Buddha. Anaknya kenapa? Masuklah. Udah. Mainan kau selesai. Kok itu? Udah. Udah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Aku dulu melakukan banyak kesalahan, tapi dengan bimbingan Sang Buddha, aku berbalik ke jalan yang benar. Bentar ya. Sebagai seorang ibu, aku bersyukur melihat perubahan anak. Semua orang pasti akan bisa berubah, asal mereka punya niat untuk menjadi baik. Pesan dari cerita ini sangatlah jelas. Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Sampai